Assalamualaikum sahabat Quran. Insya Allah pada video kali ini kita kembali akan membahas qiraatut tajwidil Quran pada surah Az-Zalzalah mulai dari ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Diawali oleh huruf hamzah berbentuk alif atau hamzah kotok yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Dal, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Karena dalnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka terjadi hukum bacaan mad tabi'i. Panjang dua harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Zai, ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Kembali zai lagi, ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Kemudian lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Ta, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Bertemu dengan alif lam idhar qamariyah. Terdapat juga hamzah wasol karena lamnya terbaca sukun sehingga keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Terdapat hamzah kotok lagi atau hamzah berbentuk alif yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Ro, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Karena ro-nya sukun dan diawali oleh huruf yang berharokat fathah, maka hukum bacaannya tebal atau tabkhim. Dode, tepi lidah boleh kiri, boleh juga kanan bertemu dengan gusi geraham bagian atas. Kembali zai lagi, ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Jadi di sini terdapat banyak huruf zai maupun huruf lam. Kembali zai lagi, ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Karena zainya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka terjadi hukum bacaan mad tabi'i yang panjangnya dua harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Kembali lam lagi, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Kemudian ha, tenggorokan bagian bawah. Karena haknya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka terjadi lagi hukum bacaan mad tabi'i yang panjangnya dua harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Nah, inilah keistimewaan dari mad tabi'i yang bisa di awal, bisa di tengah, dan bisa di akhir. Dan hati-hati jangan sampai lebih dari dua harokat. Karena ini bukan mad arid lisukun, bukan juga mad lin. Jadi sebagaimana ketika kita membaca mad tabi'i di awal, di tengah, di akhir pun harus dua harokat. Saya kira cukup penjelasan qiraatut tajwidil Quran pada surah Az-Zalzalah ayat pertama. Baik sahabat Quran, kita lanjut lagi. Qiraatut tajwidil Quran pada surah Az-Zalzalah ayat 2. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Waw huruf bibir, hamzah berbentuk alif atau hamzah kotok keluar dari tenggorokan bagian bawah. Kho, tenggorokan bagian atas. Ro, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Karena ro-nya fathah, maka hukum bacaannya tebal atau tabkhim. Jim, tengah lidah naik memantul ke langit-langit. Ta, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Bertemu dengan alif lam idhar qamariyah. Terdapat juga hamzah wasol. Karena lamnya terbaca sukun, sehingga keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Terdapat lagi hamzah berbentuk alif atau hamzah kotok yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Ro, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang.
Karena roknya sukun dan diawali oleh huruf yang berharokat fathah, maka hukum bacaannya tebal atau tafkhim. Dode tepi lidah, boleh kiri, boleh kanan bertemu dengan gusi geraham bagian atas. Terdapat lagi hamzah koto atau hamzah berbentuk alif yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Sa, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Qaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Karena qafnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka terjadi hukum bacaan mad tabi'i, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Hak, tenggorokan bagian bawah. Kemudian karena haknya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka kembali lagi terjadi mad tabi'i, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Saya kira cukup penjelasan qira'atut tajwidil Quran pada surah Az-Zalzalah ayat 2. Baik sahabat Quran, kita lanjut lagi. Qira'atut tajwidil Quran pada surah Az-Zalzalah ayat 3. Wa qalal insanu ma laha. Waw huruf bibir, qaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Karena qafnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka terjadi hukum bacaan mad tabi'i, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Bertemu dengan alif lam idhar qamariyah. Terdapat hamzah wasol dan karena lamnya terbaca sukun sehingga keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Terdapat hamzah kotok atau hamzah berbentuk alif yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Karena nunnya sukun, bertemu dengan huruf sin yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah, maka terjadi hukum bacaan ikhfa hakiki ausat. Dibaca samar disertai dengung. Kemudian antara samar dengan dengungnya seimbang. Dan setiap dengung keluar dari hidung. Karena sinnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka terjadi lagi hukum bacaan mad tabi'i yang panjangnya 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Mim huruf bibir, kemudian karena mimnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka kembali lagi terjadi hukum bacaan mad tabi'i, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Ha, tenggorokan bagian bawah, karena haknya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka lagi-lagi terjadi hukum bacaan mad tabi'i yang panjangnya 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Saya kira cukup penjelasan qira'atut tajwidil Quran pada surah Az-Zalzalah ayat 3. Baik sahabat Quran, kita lanjut lagi. Qira'atut tajwidil Quran pada surah Az-Zalzalah ayat 4. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ya, tengah lidah naik memantul ke langit-langit. Karena yaknya berharokat fathah diikuti waw sukun yang keluar dari bibir, maka terjadi bacaan lin. Mim huruf bibir, hamzah nabroh bil ya keluar dari tenggorokan bagian bawah. Zal, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Karena zalnya berharokat tanwin, bertemu dengan huruf ta yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas, maka terjadi hukum bacaan ikhfa hakiki aqrab atau ikhfa hakiki a'la. Dibaca samar disertai dengung. Kemudian kenapa dikatakan sebagai ikhfa hakiki aqrab? Karena yang paling dekat dengan bunyi n atau bunyi nun sukun ataupun tanwin adalah huruf ta salah satunya. Kemudian kenapa dikatakan ikhfa hakiki a'la? Karena bunyi samarnya lebih tinggi daripada dengungnya.
dan setiap dengung keluar dari hidung. Ha, tenggorokan bagian tengah. Dal, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Sa, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Terdapat hamzah berbentuk alif atau hamzah kotok keluar dari tenggorokan bagian bawah. Kho, tenggorokan bagian atas. Ba huruf bibir, karena baknya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka terjadi hukum bacaan mat tobi'i. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ro, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Karena roknya berharokat fathah, maka hukum bacaannya tebal atau tabkhim. Ha, tenggorokan bagian bawah, karena haknya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka terjadi hukum bacaan mat tobi'i. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Saya kira cukup penjelasan qira'atut tajwidil Quran pada surah Az-Zalzalah ayat 4. Baik sahabat Quran, kita lanjut lagi qira'atut tajwidil Quran pada surah Az-Zalzalah ayat 5. Bi anna rabbaka awhalaha. Ba huruf bibir, kemudian hamzah berbentuk alif atau hamzah kotok yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Karena nunnya bertasydid, maka hukum bacaannya gunnah asli. Dibaca dengung dan setiap dengung keluar dari hidung. Ro, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Karena roknya berharokat fathah, maka hukum bacaannya tebal atau tabkhim. Ba huruf bibir, kaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Kemudian hamzah berbentuk alif atau hamzah kotok keluar dari tenggorokan bagian bawah. Karena hamzahnya berharokat fathah diikuti waw sukun yang keluar dari bibir, maka terjadi bacaan lin. Ha, tenggorokan bagian tengah. Karena haknya berharokat fathah berdiri atau fathah panjang diikuti alif maksuro atau alif bengkok, maka terjadi hukum bacaan mat tobi'i. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Ha, tenggorokan bagian bawah. Karena haknya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka terjadi hukum bacaan mat tobi'i. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Saya kira cukup penjelasan qira'atut tajwidil Quran pada surah Az-Zalzalah ayat 5. Baik sahabat Quran, kita lanjut lagi qira'atut tajwidil Quran pada surah Az-Zalzalah ayat 6. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Ya, tengah lidah naik memantul ke langit-langit. Karena yaknya berharokat fathah diikuti waw sukun yang keluar dari bibir, maka terjadi bacaan lin. Mim huruf bibir, hamzah nabroh bil ya keluar dari tenggorokan bagian bawah. Dzal, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Karena dzalnya berharokat tanwin bertemu dengan huruf ya yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka terjadi hukum bacaan idgham bi gunnah nakis. Dibaca lebur disertai dengung yang kurang sempurna dan setiap dengung keluar dari hidung. Sode, ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Dal, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ro, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Karena roknya berharokat dhammah, maka hukum bacaannya tebal atau tabkhim. Bertemu dengan alif lam idgham syamsiyah. Alif dan lamnya tidak terbaca. Kemudian terdapat juga hamzah wasol. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Karena nunnya bertasydid, maka terjadi hukum bacaan gunnah asli. Dibaca dengung dan setiap dengung keluar dari hidung. Karena nunnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka terjadi hukum bacaan mat tobi'i.
panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Sin, ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Terdapat hamzah koto atau hamzah berbentuk alif yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Shin, tengah lidah naik memantul ke langit-langit. Ta, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Karena taknya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka terjadi hukum bacaan mat tabi'i, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ta, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Karena taknya berharokat tanwin bertemu dengan huruf lam yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan, maka terjadi hukum bacaan idgham bila gunnah, dibaca lebur tanpa dengung. Kemudian setelah ta di sini, ini adalah alif layyinah. Sekiranya kita bisa berhenti pada huruf ta yang berharokat fathatain, maka berlakunya adalah mad iwad. Tapi di sini terdapat tanda baca waqaf mamnu atau lam alif yang fungsinya sebagai tanda wasol. Artinya kita diharuskan melanjutkan bacaan. Kemudian ya, tengah lidah naik memantul ke langit-langit. Ro, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Karena ro-nya berharokat fathah, maka hukum bacaannya tebal atau tabkhim. Kemudian ro fathah diikuti waw sukun yang keluar dari bibir, maka terjadi bacaan lin. Kemudian terdapat juga alif fariqoh atau alif zaidah, alif yang tidak pernah terbaca sama sekali. Kemudian hamzah berbentuk alif atau hamzah koto keluar dari tenggorokan bagian bawah. Ain, tenggorokan bagian tengah. Mim, huruf bibir. Karena mimnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka kembali lagi terjadi hukum bacaan mat tabi'i yang panjangnya 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Ha, tenggorokan bagian bawah. Kemudian mim, huruf bibir. Kemudian pada akhir kalimat ini tidak terjadi tanda panjang sama sekali. Saya kira cukup penjelasan qira'atut tajwidil Quran pada surah Az-Zalzalah ayat 6. Baik sahabat Quran, kita lanjut lagi qira'atut tajwidil Quran pada surah Az-Zalzalah ayat 7. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Fa, huruf bibir, yaitu perut bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Mim, huruf bibir. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Karena nunnya sukun bertemu dengan huruf ya yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka terjadi hukum bacaan idgham bi gunnah naqis. Dibaca lebur disertai dengung yang kurang sempurna. Dan setiap dengung keluar dari hidung. Ain, tenggorokan bagian tengah. Mim, huruf bibir. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Mim, huruf bibir. Sa, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Qaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Karena qafnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka terjadi hukum bacaan mat tabi'i, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Zal, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Ro, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Karena ro-nya berharokat fathah, maka hukum bacaannya tebal atau tabkhim. Ada tak marbutoh yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Karena tak marbutohnya berharokat tanwin bertemu dengan huruf kho yang keluar dari tenggorokan bagian atas, maka terjadi hukum bacaan idhar halqi. Bunyi tanwinnya atau bunyi n-nya dibaca jelas tanpa dengung. Karena kho-nya berharokat fathah diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka terjadi bacaan lin. Ro, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang.
Kemudian karena roknya berharokat fathatain, maka hukum bacaannya tebal atau tafkhim. Rok yang tanwin bertemu dengan huruf ya yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka terjadi bacaan idgham bigunnah nakis. Bunyi tanwinnya dibaca lebur disertai dengung yang kurang sempurna. Dan setiap dengung keluar dari hidung. Kemudian setelah ro terdapat alif layyinah yang sekiranya kita berhenti maka terjadi hukum bacaan mad iwad. Tetapi ketika lanjut maka hukum bacaan mad iwad itu tidak berlaku. Yang berlaku adalah idgham bigunnah nakis. Kembali ro lagi, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Karena ro-nya berharokat fathah, maka hukum bacaannya tebal atau tafkhim. Kemudian terakhir terdapat ha yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Kemudian tidak terjadi bacaan panjang. Cukup disukun saja huruf ha-nya. Sekira cukup penjelasan qiraatut tajwidil Quran pada surah Az-Zalzalah ayat 7. Alhamdulillah sahabat Quran, akhirnya kita sampai pada pembahasan qiraatut tajwidil Quran surah Az-Zalzalah ayat 8. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Waw dan mim huruf bibir, nun ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Karena nunnya sukun bertemu dengan huruf ya yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka terjadi hukum bacaan idgham bigunnah naqis. Nun sukunnya dibaca lebur ke huruf ya disertai dengung yang kurang sempurna. Dan setiap dengung keluar dari hidung. Ain tenggorokan bagian tengah, mim huruf bibir, lam ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Mim huruf bibir, sa ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Qaf pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Karena qafnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka terjadi hukum bacaan mad tabi'i, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Lam ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Dal ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Ro, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Karena ro-nya fathah, maka hukum bacaannya tebal atau tafkhim. Terdapat tak marbutoh yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Karena tak marbutohnya berharokat tanwin bertemu dengan huruf shin yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka terjadi hukum bacaan ikhfa hakiki ausat. Artinya dibaca samar disertai dengung. Dan antara samar dengan dengungnya seimbang. Dan setiap dengung keluar dari hidung. Ro, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Karena ro-nya berharokat fathatain, maka hukum bacaannya tebal atau tafkhim. Kemudian ro yang tanwin bertemu dengan huruf ya yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka terjadi hukum bacaan idgham bigunnah nakis. Artinya bunyi tanwinnya atau bunyi n-nya dilebur ke huruf ya disertai dengung yang kurang sempurna dan setiap dengung keluar dari hidung. Kemudian setelah ro ini terdapat alif layyinah yang sekiranya kita berhenti maka terjadi mad iwad. Tetapi karena kita melanjutkan bacaan atau wasol, maka yang terjadi adalah idgham bigunnah nakis. Kembali terdapat huruf ro yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Karena ro-nya fathah, maka hukum bacaannya tebal atau tafkhim. Dan terdapat huruf ha yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Kemudian di akhir kalimat ini tidak terjadi bacaan panjang, cukup disukunkan huruf ha-nya. Saya kira cukup penjelasan qiraatut tajwidil Quran pada surah Az-Zalzalah ayat 8. Alhamdulillah, akhirnya selesai lagi pembahasan qiraatut tajwidil Quran mulai dari ayat pertama sampai ayat 8 surah Az-Zalzalah.
kembali lagi kami sampaikan kepada sahabat Quran yang ingin menguasai makharijul huruf, ilmu tajwid, bahkan sampai Gharibul Quran dan pembahasan sifat-sifat huruf, maka sahabat Quran bisa mengikuti sertifikasi Quran nasional metode Akbariyah, baik kelas online maupun kelas offline. Untuk kelas online, insya Allah hanya 5-10 kali pertemuan kita telah membahas secara keseluruhan materi-materi yang ada pada buku metode Akbariyah. Kemudian untuk kelas offline, insya Allah hanya 2 hari full pertemuan, kita juga telah membahas secara keseluruhan semua materi yang ada pada buku metode Akbariyah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.